Ya, dan sini saya dengan Teddy Nur dari Pikom. Saya ingin menyelesaikan tugas saya, algoritma 2. Ya, kita mulai algoritma dan flowchart. Ya, tujuannya adalah setelah menyelesaikan bab ini, Anda diharapkan dapat mengerti tentang algoritma, membuat algoritma dari suatu permasalahan, mengerti tentang flowchart, membuat flowchart dari suatu permasalahan. Tahap pembuatan program. Yang pertama, mengerti permasalahan yang akan diselesaikan. Ada tiga tahapan. Yang pertama, input. Yang kedua, proses. Yang ketiga, output. Yang kedua, menganalisa penyelesaian masalah. Yang ketiga, membuat algoritma dan flowchart. Yang keempat, menulis program. Yang kelima, melakukan testing program selesai. Yang keenam, membuat dokumentasi. Algoritma adalah inti dari komputer. Algoritma adalah gambaran langkah-langkah dari penyelesaian suatu masalah. Tiga, problem, langkah-langkah penyelesaian. Yang keempat, algoritma adalah blueprint dari program. Yang kelima, sebaiknya disusun sebelum membuat program. Algoritma adalah yang diambil dalam menyelesaikan suatu tugas. Langkah-langkah harus tersusun secara logis dan efisien agar dapat menyelesaikan tugas dengan benar dan efisien. Sedangkan yang diselesaikan oleh komputer. Algoritma merupakan gabungan antara seni dan teknik. Maksudnya teknik karena algoritma diterapkan di komputer yang penuh dengan tool dan metodologi. Sedangkan seni karena algoritma penuh dengan kreativitas dan imajinasi yang jenius. Contoh algoritma: mengirim surat kepada teman. 1. Tulis surat pada secarik kertas surat. 2. Ambil sampul surat. Yang ketiga, masukkan surat ke dalam sampul. Yang keempat, tutup sampul surat menggunakan perekat. Yang kelima, jika kita ingat alamat teman tersebut, maka tulis alamat pada sampul surat. Jika tidak ingat, lihat buku alamat, kemudian tulis alamat pada sampul surat. Yang ketujuh, tempel perangko pada surat. Yang keempat, bawa surat ke kantor pos untuk diposkan. Contoh persoalan yang akan diselesaikan: mencari total 2 buah bilangan. Misalnya, 2 buah bilangan tersebut masing-masing bernilai 5 dan 2. Yang pertama diselesaikan dengan menggunakan SIPOA dan SWIPOA dan SEMPOA. Yang kedua, diselesaikan dengan menggunakan kalkulator. Yang ketiga, diselesaikan dengan menggunakan komputer. Ya, kita lanjut. Disusun 2 buah bilangan masing-masing bernilai 5 dan 2. Disusun program dalam bahasa C untuk mencetak hasil penambahan kedua buah bilangan tersebut. Algoritma secara umum: A sama dengan 5, B sama dengan 2, A tambah B sama dengan T. Write. Variabel yang tidak di-define atau dideklarasikan atau dinyatakan atau dipesan lebih dahulu. Algoritma dalam bahasa C itu includes void main. Langsung saja, A sama dengan 5, B sama dengan 2, T sama dengan A tambah B. Yaitu variabel perlu di-define dan dideklarasi terlebih dahulu. Variabel tipe nama, isi itu mewakili alamat flowchart. Bagan yang mempunyai arus menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Yang kedua, merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Contoh sistem flowchart itu dari data jawaban ujian, terus dilanjutkan dengan koreksi. Sedangkan di koreksi terbagi 2, dari data koreksi
injeksi data. Yang kedua, file utama ujian. Dari file utama ujian terbagi lagi, ada periksa ujian, sebelumnya ada tabel siswa. Setelah periksa ujian, ada di bawahnya file siswa tulus dengan laporan hasil ujian. Contoh program flowchart. Yang pertama, kita klik start, print judul, read data, akhir file. Mungkin akhir file ini ada pilihannya ya dan n. Jika tidak, kodenya v. Ya, print nama alamat perempuan. Simbol flowchart. Flow direction simbol penghubung alur. Yang kedua, processing simbol proses. Yang ketiga, input simbol input output. Yang di sini masuk flow direction simbol. Yang pertama adalah simbol arus untuk menyatakan jalan-jalannya arus proses. Yang kedua, simbol communication link untuk menyatakan bahwa adanya transmisi suatu data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang ketiga, simbol konektor untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembar yang sama. Simbol keempat, simbol offline konektor untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembaran yang berbeda. Sedangkan ini dari yang tadi, yang pertama simbol arus ini ada gambarannya panah antara kanan ke kiri, sedangkan simbol communication link dari bawah ke atas, terus kebalikannya dari atas ke bawah. Sedangkan simbol konektor yaitu bulat. Sedangkan simbol offline konektor adalah seperti segi empat tapi bawahnya ini lancip. Masuk processing simbol. Yang pertama adalah processing simbol untuk suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Ya, ini adalah persegi panjang simbol manual untuk menyatakan suatu tindakan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer, seperti di sebelah sini ya. Simbol declaration atau logika untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban antara ya atau tidak. Yang keempat adalah simbol predefinite process untuk menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Lanjut, simbol terminal untuk menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Simbol keying operation untuk menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Yang ketiga, simbol offline storage untuk menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu data media tertentu. Yang selanjutnya, simbol manual output untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Input output simbol. Simbol input atau output untuk menyatakan proses input dan output dengan jenis peralatannya. Simbol punch card untuk menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol magnetic atau tape unit untuk menyatakan input berasal dari pita magnetit atau output disimpan ke pita magnetit. Selanjutnya, simbol distort untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Yang simbol dokumen untuk mencetak laporan ke printer. Simbol display untuk menyatakan peralatan output yang digunakan berupa layar, video, atau komputer. Pembuatan flowchart. Yang pertama, tidak ada kaidah yang baku. Yang kedua, flowchart gambaran hasil analisa suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan pemrograman lain. Yang ketiga, secara garis besar ada tiga bagian utama. Pertama, input, output. Yang pertama, input, proses, output. Selanjutnya, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalan proses menjadi singkat. Jalan proses digambar dari ke bawah dan diberikan
Selanjutnya mulai. Read. Read. Yang setelah read ada label, terus antara ada pilihan ya. Kalau ya berarti berakhir dengan end. Kalau tidak ada proses read, kembali lagi ke awal. Contoh flowchart. Operation counter. Yang selanjutnya adalah order burger, one freeze, bisa pilih yes, order freeze. Kalau no, klik bawahnya. Selanjutnya ada one drink, yes, ordering. Terakhir adalah pay cashier. Latihan. Buatlah algoritma untuk menghitung luas dan keliling-liling lingkaran, dan dengan masukan berupa jari-jari. Yang kedua, buatlah flowchart dari algoritma pada soal nomor 1. Yang ketiga, buatlah algoritma seperti nomor 1 dengan menambahkan pilihan untuk mencoba lagi atau tidak. Buat flowchart dari algoritma pada soal nomor 4 di atas. Jawaban nomor 1 adalah yang pertama, cetak menghitung luas dan keliling lingkaran adalah pi sama dengan 3.14. Selanjutnya masukkan jari-jari lingkaran atau R. Luas sama dengan pi R kuadrat. Cetak luas keliling sama dengan 2 pi R. Setelah itu cetak keliling. Yang ketiga adalah masukkan pilihan jika pilihannya, ulangi langkah kedua. Jika pilihan tidak, maka selesai. Sedangkan flowchartnya nomor 2 adalah mulai. Selanjutnya cetak menghitung luas dan keliling lingkaran, pi sama dengan 3.14. Selanjutnya masukkan jari-jari R tadi ya, luas pi R pangkat 2. Terus cetak luas. Selanjutnya setelah cetak luas ada keliling sama dengan 2 pi R. Selanjutnya cetak keliling lagi, ada masukkan pilihannya. Jika ya, kembali ke pi sama dengan 3.14. Jika tidak, maka selesai. Sedangkan jawaban nomor 4 adalah masukkan pilihan. Jika pilihannya ya, maka sama dengan pi sama dengan 3.14. Jika tidak, maka selesai.